tertinggal kasih sayangmu di hidupku ini. Lalu terbayang saat bersamamu sampai kini. Aku terjatuh dalam asmara dan ku terlena. Aku tak kuasa lalu berkata apa adanya. Aku kedana pada dirimu, oh, terlalu cinta pada dirimu, oh, terlalu cinta. Akan kuhancurkan iblis itu. Now, tekanan darah Tuan sangat tinggi dan diabetesnya juga. Itu sangat berbahaya. Kalau Tuan mau panjang umur, Tuan harus menerima nasihat saya. Tidak ada cara lain. Tuan harus menekan keinginan Tuan yang berkelebihan. Tapi dokter, saya ini masih hidup. Belum jadi mayat. Now, itu pasti akan terjadi kalau Tuan tidak segera membatasi hidup Tuan. Ingat, nyawa itu mahal, mahal sekali. Tidak bisa dibeli dengan seluruh harta kekayaan Tuan. Jangan khawatir. Den Mas Darto sudah ada penerusnya. Raden Anom, pewaris tunggal yang pandai dan berpendidikan tinggi. Tentu dia bisa menyelesaikan segala masalah dengan baik. Ya, saya sebenarnya kurang setuju dia pulang dari negeri Belanda. Anak-anak zaman sekarang itu sukar diatur. Sakarepe dewe. Susah. Dia sudah merasa dirinya lebih pintar dari orang tuanya sendiri. Also, aku ini sudah terlanjur. Banyak mengeluarkan biaya. Ya, kepalang basah. Romo cari penyakit sendiri. Nah, tapi ini semua untukmu anakku. Untuk menjaga martabat, pamor, dan harga diri keluarga besar Darto Mulyo. Kau mengerti itu? Apa Romo? Martabat dan pamor tidak pernah lahir dari puing-puing penderitaan orang lain, Romo. Lihat betapa lancang mulut anak ini. Hei, itu yang kau dapat selama ini sekolah di luar negeri, hah? Nei, bukan salah sekolahnya. Persoalannya cuma ada beda pendapat antara bapak dan anak saja. Itu lumrah toh? Tepatnya, dia sudah kena hasut perempuan buta itu. Dia kini sudah berbalik.
sama-sama menentangku. Anak durhaka! Val. Tuan sedang pelan-pelan menggali lubang kubur Tuan sendiri. Maka dari itu, tidak perlu obat. Hudadah. Majulah kalian. Putri kontrolir ini akan lebih cantik jika dia tak berkepala. Jangan melibatkan diri dengan persoalan yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Persetan dengan urusan kalian. Yang kami butuhkan cuma upah. Nah, berikan sekarang. Kami akan segera angkat kaki dari sini. Hei, tugas kalian itu belum selesai. Bereskan mereka dulu. Baru kita bicara soal upah. Tugas kami hanya membawa gadis ini ke sini. Sesuai dengan perjanjian kita, bukan? Setan. Berapa lagi yang kau minta? Baik, akan aku tambah. Cukup. Bubar semua. Aku bayar upahmu. Berapa? Matur nuwun, Den. Ini sudah lebih dari cukup. Ayo berangkat. Lepaskan dia. Mari, kita bicara dengan cara orang beradab. Sebetulnya, hal ini tidak perlu terjadi. Kalau saja bapakmu berlaku lebih beradab dan juga tidak kemaruh dengan hak dan milik orang lain. Keparat gue. Sudahlah. Apa untungnya semua ini? Percayalah, kami tidak akan mengganggu lagi tanah milik Jeng Ira. Aku mohon maaf atas semua yang terjadi. Persoalan tidak akan selesai dengan hanya ucapan maaf saja.
Bagaimana dengan nasib keluarga korban yang hartanya dirampas oleh ayahmu? Hei, perempuan hina. Lancang benar mulut kamu. Aku menyesal tidak menghancurkan kalian. Kau tidak akan mampu. Pertama, lepaskan putriku. Kalian jangan mimpi bisa lolos hidup-hidup dari hadapanku. Lepaskan dia. Bukan kesatria kalau kita berlindung di belakang seorang wanita. Papi. Papi kejam. Apa salah Anom? Waran Papi. Anom. Biadab kamu. Anom. Dorman, urusan ini belum selesai. Aku tuntut di Landrat. Habis sudah harapanku. Tolong bantu aku. Dudukkan dia dan buka bajunya. Apakah anakku masih bisa tertolong?
Entah bagaimana caranya, aku harus menyampaikan terima kasih dan rasa penyesalanku terhadap kalian, terutama kepada saudara itu. Aku benar-benar menyesal atas sikapku selama ini. Saya percaya semua ini memang sudah tertulis dan harus terjadi. Betul. Rupanya Tuhan telah membuka mata hatiku yang selama ini tertutup melalui peristiwa ini. Di balik sesuatu keburukan, terkadang ada terselip kebajikan. Romo. Ya, anakku. Apakah Romo masih berniat menguasai tanah pusaka milik Di Ira? Sumpah, demi Tuhan, mengingatnya kembali pun aku sudah merasa berdosa. Nyawamu itu jauh lebih berharga daripada tanah seluas bumi ini sekalipun. Apakah Papi masih perlu dituntut, Paman? Gara-gara papimu, aku sudah banyak berkorban. Lupakan dia, Romo. Bertepuk tidak pernah sebelah tangan. Kowe ngomong apa? Kenapa Romo mau dijadikan alat mereka? Hanya semata-mata terbujuk oleh janji-janji muluk yang belum pasti kebenarannya, Romo. Tapi kita yang bodoh. Kenapa terlalu mudah termakan taktik adu domba pihak kolonial, Romo? aku menyesal. Rasanya mereka tidak akan berhenti sampai di sini saja. Pasti ada orang lain lagi yang mau dijadikan alat untuk mencapai tujuannya. Papi pun tidak lebih cuma alat dari pihak atasannya. Semuanya mengandung hikmah, agar kami tidak lengah. Bahkan kami harus lebih waspada lagi. Percayalah, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Aku sudah membuktikannya. Itu dikarenakan Tuhan selalu berada di pihak kami, orang-orang yang teraniaya. Kau benar. Aku menyesal.
Barda Mandrawata alias si buta dari gua hantu. Tapi jiwanya seperti malaikat. Dia bagaikan hembusan angin sejuk yang melintas di musim kemarau, menebarkan benih-benih kehidupan bagi tanah yang gersang. Masih tertinggal kasih sayangmu di hidupku ini, lalu terbayang saat bersamamu sampai kini. Aku terjatuh dalam asmara dan ku terlena. Aku tak kuasa lalu berkata apa adanya.